Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya untuk edisi hari Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025. Mengawali aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Mengawali aktivitas hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 43 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-34. Judul perikop pembacaan kita, Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makanan. Sesudah itu, mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, "Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia?" Jawab mereka, "Hambamu, ayah kami ada selamat, ia masih hidup." Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar.
Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Seorang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu sesuatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu dipelihara dalam kasih Allah. Dalam bahasa Toraja, makariman lan pakamasyanna uang matua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan yang sulit tidak selalu berarti Tuhan tidak peduli keadaan kita. Bahkan dalam banyak hal, justru pergumulan yang berat membawa seseorang pada kesuksesan. Kesuksesan akan membawa sukacita jika dijalani dalam rasa syukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa sikap kita menghadapi berbagai pergumulan yang kita hadapi setiap hari? Mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai tantangan akhirnya membawa Yusuf pada sebuah tanggung jawab yang lebih besar sebagai orang kedua setelah Firaun berkuasa di Mesir. Bacaan ini mengisahkan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya, di mana mereka diperintahkan Yusuf untuk membawa Benyamin turut serta. Yusuf sangat rindu bertemu saudara kandungnya itu. Begitu melihat Benyamin dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, hatinya sangat terharu, sehingga ia pergi ke dalam sebuah ruangan untuk melampiaskan perasaannya. Dalam pesta yang diadakan itu, Yusuf memperlakukan Benyamin secara istimewa. Kelembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya merupakan hasil kasih karunia Allah. Kepahitan hidup membawa Yusuf makin matang hidup keberimanannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertahan dalam situasi sulit memang bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kesediaan untuk bersabar dan tetap konsisten berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terkadang membutuhkan waktu yang tidak singkat, akan tetapi bukan terutama soal berapa lama, melainkan soal kesediaan kita untuk berproses dalam Tuhan. Waktu demi waktu akan semakin membentuk kita. Karena itu yang terutama untuk direnungkan adalah apabila semua dijalani dalam hidup berpengharapan kepada Tuhan, maka pengharapan itu membawa kita tetap teguh di jalannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pagi ini. Firman-Mu mengajarkan agar dalam menjalani kehidupan, kami hanya berharap kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap setia berpengharapan sesulit apapun hidup yang kami jalani saat ini. Bersama dengan saudara-saudara kami yang tengah bergumul karena sakit, Tuhan kiranya memberkati upaya pengobatan yang diberikan kepadanya. Dan bagi yang belum bekerja, kiranya Tuhan menolong untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap rumah tangga anggota jemaat-Mu. Berkati dalam pekerjaan mereka masing-masing. Berkati anak-anak dalam tumbuh kembang dan juga dalam
pendidikannya. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja Jemaat Laharu yang tengah dikerjakan. Tuhan kiranya memberkati agar saatnya nanti boleh selesai dengan baik. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kesehatan yang baik dan mampukan kami untuk bekerja dan melakukan aktivitas lainnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian Toraya pagi ini. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.